Di sebuah peternakan kecil, di semak belukar yang lebat, induk bebek menemukan tempat yang nyaman untuk membangun sarangnya. Dia menunggu anak ayam menetas. Suatu pagi yang cerah, kulit telur berderak dan anak itik kecil berbulu lahir. Hanya ada satu telur tersisa, yang terbesar tidak mau retak. Bebek itu mulai khawatir ada yang tidak beres dengannya. Dia duduk di atas telur itu lagi, dan memutuskan untuk menunggu lebih lama. Ibu bebek memberikan semua panas yang dia bisa. Dia berpikir bahwa cewek ini pasti yang paling cantik, karena dia sudah lama mengerami dia. Segera seekor anak ayam menetas dari telur terakhir, tetapi tidak terlihat seperti anak itik lainnya sama sekali. Itu jauh lebih besar, dan bulunya berwarna abu-abu. Ibu bebek kesal melihat anak yang begitu jelek. Tapi dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi seperti teman-temannya. Anak bebek lainnya menertawakannya. Mereka menganggapnya menjijikkan dan tidak mau bermain dengannya. Keesokan paginya, induk bebek pergi bersama anak-anaknya ke danau. Yang mengejutkan, bebek jelek itu berenang, begitu juga yang lainnya. Bebek itu kemudian membawa anak-anaknya ke peternakan unggas untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Dia memberitahu bebek tentang aturan perilaku dengan penduduk setempat. Bebek itu mempersembahkan induknya kepada Drake gemuk paling mulia, tetapi dia menyerang itik jelek, dan dia terpaksa melindungi anaknya yang gagal. Fat Drake memerintahkan untuk mengusir orang aneh itu keluar dari halaman. Ibu meyakinkan bahwa dia akan tumbuh dan menjadi seperti anak itik lainnya. Tidak dapat menahan bullying dan penghinaan, itik jelek meninggalkan kandang unggas. Untuk mencari tempat yang lebih aman, dia menemukan sebuah danau yang indah, di mana tidak ada seorang pun. Dan anak itik itu memutuskan untuk tinggal di sini untuk hidup. Waktu telah berlalu. Meskipun kesepian, bebek jelek itu senang karena tidak ada yang menyinggung perasaannya. Dan kemudian suatu hari, seekor burung putih yang indah dengan leher panjang terbang ke danau. Bebek jelek tidak tahu jenis burung apa itu, tetapi dia melihatnya dengan kagum. Dia mencintainya dengan sepenuh hati. Betapa anak itik ingin menjadi seperti burung putih yang cantik ini. Musim dingin tiba dan salju mulai turun. Anak bebek jelek melihat salju putih untuk pertama kalinya. Dia senang dengan pemandangan ini. Tetapi karena musim dingin sangat bersalju, sangat sulit bagi itik untuk mencari makanan. Dia harus berjalan di sekitar lingkungan untuk mencari makanan. Dia kedinginan dan lelah. Jadi bebek jelek itu sampai ke rumah petani. Ketika petani itu melihat anak ayam yang kurus dan tidak bahagia, dia merasa kasihan padanya. Petani memutuskan bahwa dia akan memelihara bebek bersamanya sampai dia gemuk dan dewasa. Musim semi telah tiba. Pemiliknya merawat anak ayam itu dengan baik, dan dia tumbuh besar. Anak itik itu sudah membutuhkan banyak tempat, dan petani itu memutuskan untuk melepaskannya ke danau. Berdiri di tepi danau, anak itik jelek itu memandang bayangannya di dalam air. Dan dia tidak bisa mempercayai matanya, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dan berpikir bahwa ada orang lain di belakangnya. Dan kemudian anak itik itu menyadari bahwa burung yang mengagumkan dalam pantulan itu adalah dirinya sendiri. Untuk merayakannya, dia meronta-ronta dan berenang ke seluruh danau dari ujung ke ujung. Dan tiba-tiba dia melihat burung putih cantik yang sama dengan leher panjang yang pernah dia lihat sebelumnya. Bebek jelek itu memutuskan untuk berenang lebih dekat dengannya. Tetapi burung yang cantik itu tidak ketakutan, tetapi sebaliknya dia tersenyum dan mengedipkan mata, dan bersama-sama mereka berenang menyeberangi danau. Bebek jelek tidak bisa mempercayai kebahagiaannya. Saat lewat, seekor drake gemuk di tepi danau berkata bahwa dia belum pernah melihat angsa muda yang begitu cantik seumur hidupnya. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa itik jelek yang pernah dia usir dari kandang unggas adalah seekor angsa yang cantik. Ternyata anak itik yang jelek itu adalah angsa sejak awal. Sebutir telur secara tidak sengaja jatuh ke sarang bebek. Dan ketika angsa muda yang cantik itu kembali ke rumah, semua orang di kandang unggas menjadi sangat malu karena mereka pernah menyinggung perasaannya karena penampilannya. Kakek saya menanam lobak, dan lobak itu tumbuh besar, sangat besar. Belum pernah melihat lobak seperti itu di desa. Maka kakek saya pergi untuk memetik lobak. Tarikan-tarikan, tarikan-tarikan, tapi tidak bisa. Kakek tidak tahu harus berbuat apa. Dan begitu, dan dengan cara itu. Tetapi itu tidak akan menarik dengan cara apapun. Kemudian kakek memanggil nenek untuk mencabut lobak tersebut. Seorang wanita tua datang, meraih punggung kakeknya. Dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Nenek tuntut kakek
kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menariknya. Itu hanya masalah. Kakek merenung dan menyadari bahwa sudah waktunya untuk memanggil cucu perempuan itu untuk meminta bantuan. Dan mereka mulai memanggil gadis kecil itu dengan suara keras hingga seluruh desa gemetar. Cucu perempuan itu berlari, memegangi rok nenek, dan lagi-lagi mereka mulai menarik lobak. Cucu untuk nenek, kakek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menarik. Orang-orang tua kesal karena lobak seperti itu menghilang. Kemudian cucunya memutuskan untuk memanggil anjingnya, Bak, agar setidaknya dia membantu mencabut lobak itu. Serangga datang berlari, mencengkeram sapu tangan untuk cucunya, dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Serangga untuk cucu perempuan, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak dapat menarik lagi. Kakek dan nenek semakin kesal karena lobak yang tidak dimakan akan hilang. Tiba-tiba serangga itu menggonggong dan lari. Anjing itu kembali tidak sendirian, tetapi dengan seekor kucing. Dia meraih ekor kumbang dan mulai menarik lobak itu menjadi satu. Seekor kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, tetapi tidak meregangkan. Orang tua kesal bersama dengan cucu mereka. Mereka tidak akan melihat lobak. Tiba-tiba kucing itu lari ke dalam kandang. Dia pergi untuk waktu yang lama, dan dia kembali tidak sendirian, tetapi dengan seekor tikus. Kakek dan wanita, serta cucu perempuan dan kumbang, mulai meminta bantuan tikus. Dia mengibaskan ekornya, mencicit 2 kali, dan kemudian meraih bulu kucing itu dengan cakar kecilnya. Dan sekali lagi mereka menarik lobak itu bersama-sama. Seekor tikus untuk kucing, kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, dan tarik lobak. Maka kakek memutuskan untuk berbagi lobak. Dia mengambil setengah untuk dirinya sendiri, memberikan sepertiga untuk neneknya, sedikit untuk cucunya, sepotong kumbang, setengah untuk kucing, dan remah yang sangat kecil untuk tikus. Hewan-hewan itu tersinggung oleh kakek mereka karena mereka membantu dengan cara yang sama, tetapi dia membagi lobak dengan tidak jujur. Setahun telah berlalu. Kakek menanam lobak lagi, dan lobak itu tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Sudah lama lobak seperti itu tidak terlihat di desa-desa. Maka kakek saya pergi untuk memetik lobak. Tarik, dan ini, dan itu, tetapi tidak akan menarik. Kakek tidak tahu harus berbuat apa, dan saya memutuskan untuk menelepon nenek saya untuk meminta bantuan lagi. Mereka mulai menyatukan lobak, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Mereka menarik, tetapi mereka tidak bisa menariknya. Kemudian nenek memanggil cucunya. Cucu perempuan itu berlari, dan mereka menarik lobak itu bersama-sama. Cucu untuk nenek, kakek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, tetapi tidak meregangkan. Kakek kesal dan pergi meminta bantuan hewan. Dia memanggil Bak, tetapi dia hanya memalingkan wajahnya, mengibaskan ekornya, dan melarikan diri. Kakek menemukan seekor kucing, dan dia naik ke atap gudang. Kemudian orang tua itu mendekati tikus itu, tapi dia juga tidak mendengarkannya. Kemudian kakek menyadari bahwa hewan tersebut tersinggung olehnya karena tidak jujur berbagi lobak. Lagi pula, tanpa tikus, kucing, atau serangga, kakek tidak bisa melihat lobak. Orang tua itu berpikir, mengumpulkan pikirannya, dan pergi ke binatang itu lagi. Dia meminta maaf kepada Bak, meminta maaf kepada kucing itu, dan menjanjikan potongan lobak terbaik untuk tikus itu. Kemudian para hewan setuju untuk membantu kakek mereka, dan mereka mulai menarik lobak itu bersama-sama. Tikus untuk kucing, kucing untuk serangga, serangga untuk cucu, cucu untuk nenek, nenek untuk kakek, dan kakek untuk lobak. Tarik, dan tarik lobak. Baba memanggang lobak. Untuk waktu yang lama lobak lezat seperti itu belum pernah terlihat di desa-desa, dan kakek membagi lobak secara merata, sepotong untuk dirinya sendiri, nenek, dan cucu. Kami mendapat sepotong serangga dengan kucing dan bahkan tikus. Semua orang senang. Jadi, mereka hidup damai dan harmonis selamanya.